Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu Pernah dengar yang termasuk aset sekolah itu apa saja? Meja, papan tulis, komputer, lalu perpustakaan, dan gedung sekolah, ruang kelas, betul anak-anak. Terus apa lagi? Apalagi yang aset, yang sampean tahu tentang aset itu apa sebelum kita masuk? Kantin. Intinya tuh menurut jenengan aset itu barang yang apa? Yang ada fisik apa yang tidak terlihat begitu. Kalau dari jawaban jenengan semua tadi yang fisik semua nggih, ada meja, kemudian papan tulis, ruang kelas, parkir itu kan terlihat semua fisik, ataupun kalau kita biasanya menyebutkan adalah fasilitas. Nah, ternyata di sekolah itu aset itu tidak hanya berbentuk fisik Bapak Ibu. Jadi ada aset biotik dan aset abiotik seperti itu. Nah, apa saja? Di situ ada 7 asetnya. Yang pertama adalah, ini pembimbing kami. Yang pertama adalah, apa saja aset sekolah atau 7 modal utama sekolah? Yang pertama adalah modal manusia atau aset manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Kita masuk ke modal yang pertama. Nah, sekolah itu mempunyai aset yang pertama atau modal. Modal manusia itu siapa saja? Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu adalah aset kita, aset sekolah kita. Karena beliau, kalau menurut saya, Bu Nur atau kepala sekolah SD Nahdlatul Ulama itu memiliki jiwa kepemimpinan yang patut kita teladani. Kemudian berdedikasi tinggi terhadap sekolah kami, kita membimbing, mengayomi, dan mendukung guru dan mengguru dalam pengembangan diri. Betul nggak Bapak Ibu? Oke. Kemudian aset manusia yang kedua adalah guru, jenengan semuanya. Kenapa? Karena jenengan penting untuk sekolah kita, makanya jenengan itu termasuk aset bagi sekolah gitu. Nah, kalau di SDNU berjumlah 38 guru, betul ya Bu? Lebih, kurang? Kalau gurunya 38. Kemudian 95% pendidikan strata 1, profesional dan bersemangat tinggi, dan guru termasuk guru kelas dan guru mata pelajaran. Tidak hanya kepala sekolah dan guru saja yang termasuk aset modal manusia ini. Nah, yang lainnya itu ada tenaga kependidikan dan siswa. Kalau di SD Nahdlatul Ulama itu kemarin saya identifikasi tenaga kependidikan itu berjumlah 12 orang dengan rincian administrasi sekolah dan operator 5 orang, kemudian satpam 1 orang, kebersihan 3 orang, koperasi sekolah 1 orang, dan kantin 3 orang. Kemudian aset terpenting yang termasuk aset manusia juga adalah siswa. Siswa kita saat ini berjumlah 520, benar Bu? Oh 510, oke nanti saya revisi. 510 dan terdiri dari siswa kelas 1 dan sampai kelas 6. Untuk rincian berapa siswa laki-laki dan berapa siswa perempuan, mungkin saya tanya Pak Rijal nanti. Begitu Bapak Ibu, jadi modal manusia. Nah, ini ada lagi
Nah, modal manusia selain di dalam sekolah kita, juga ada yang di luar sekolah, maksudnya di luar itu yang tidak setiap hari ada di sekolah kita, yaitu ada komite yang selalu kooperatif dengan kegiatan sekolah, kemudian ada orang tua siswa yang biasanya kita beri nama dengan paguyuban, kemudian yang selanjutnya adalah pengawas yang selalu melakukan supervisi secara berkala. Modal kedua adalah modal sosial. Nah, kegiatan yang kita lakukan di sekolah ini diantaranya adalah yang merupakan modal sosial, kepanitiaan kegiatan sekolah, terus kemudian adanya kunjungan sosial setiap ada musibah, ada kolaborasi musyawarah dengan masyarakat sekitar dan kelurahan, ada PGRI sebagai organisasi profesi guru. Bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa.